Assalamualaikum. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi limit secara intuisi. Sebenarnya ada juga definisi limit yang secara presisi atau secara yang menggunakan metode epsilon dan delta. Tapi mungkin kita akan membahas definisi tersebut pada video yang lainnya. Sebenarnya definisi dengan menggunakan epsilon delta kita bisa gunakan untuk membuktikan teorema limit yang akan kita bahas pada video ini. Tapi kita tidak akan melakukan pembuktian itu. Yang akan kita bahas di video ini adalah pembahasan tentang teorema limit itu sendiri. Nah, ada 9 teorema limit. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas 4 dari 9 itu, dan yang lainnya kita akan bahas pada video selanjutnya, kelanjutan dari video ini. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, limit X mendekati C dari K ini adalah konstanta, itu sama dengan K. Nah, ini sangat jelas ya, kita bisa melihat sendiri meskipun tanpa membuktikan, karena X mendekati C sementara di sini tidak ada X, berarti nilainya sama dengan K. Ibarat sebuah fungsi, kita misalkan ini X, ini Y, kemudian ada konstanta K, atau di sini adalah K. Nah, sepanjang garis ini adalah nilainya K. Terus misalnya 4 lah, 4. Nah, kamu memasukkan nilai X berapapun, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu nilainya akan selalu 4. Begitupun dengan ini. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Limit selanjutnya yang kedua, limit X mendekati C dari X itu sama dengan C. Oke. Fungsi X, Y sama dengan X atau Fx sama dengan X, itu gambarnya seperti ini. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan X mendekati C, jadi bilangan berapapun, misalnya di sini ada 2, maka itu akan mendekati juga 2 nilainya. Sehingga untuk nilai C, misalnya di sini ada X sama dengan C, maka itu nilainya juga akan mendekati C. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, limit X mendekati C dari K Fx, K ini konstanta sama dengan yang di atas, itu sama dengan K limit X mendekati C Fx. Jadi konstantanya bisa kita keluarkan. Yang keempat, limit X mendekati C Fx tambah Gx itu sama dengan limit X mendekati C Fx ditambah limit X mendekati C Gx. Jadi kalau ada gabungan dua fungsi, itu kita bisa pisah. Oke. Nah, kita akan selanjutnya saya akan memberikan satu contoh yang sudah sudah memuat keempat teorema ini. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat di sebelah sini. Oke. Contohnya adalah limit X mendekati 1, 2X tambah 3. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira teorema yang mana yang akan kita gunakan? Kita lihat di sini, ini kita bisa bagi menjadi dua fungsi. Anggaplah ini Fx dan anggaplah ini adalah Gx. Oke, artinya kita bisa pisahkan mereka. Sehingga kita menggunakan teorema 4. Jadi kita menggunakan teorema 4 di sini menjadi limit X mendekati 1, X mendekati 1 dari 2X ditambah limit X mendekati 1 dari 3. Oke. Sama dengan. Nah, kita lihat di sini ada konstanta dan ada X. Artinya kita bisa menggunakan teorema yang ketiga. Oke, selanjutnya kita gunakan teorema yang ketiga, sehingga 2 ini konstantanya bisa kita keluarkan. Limit X mendekati 1 dari X ditambah limit X mendekati 1 dari 3. Oke, jadi di sini kita menggunakan teorema yang ketiga. Yang keempat, jadi kita berurutan dari bawah ke atas.
Selanjutnya, apa yang bisa kita gunakan? Nah, ini teorema yang kedua sekaligus teorema yang pertama. Teorema yang kedua, nah ini limit X mendekati 1 dari X itu sama dengan 1, karena limit X mendekati C dari X itu sama dengan C. Sehingga kita peroleh 2, ini nilainya 1, 2 kali 1 ditambah limit X mendekati 1 dari 3. Oke, ini konstanta. Nah, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi ini hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita menggunakan teorema yang kedua, sementara di sini kita menggunakan teorema yang pertama. Oke, sehingga kita dapatkan hasilnya 2 kali 1 2 tambah 3. Hasilnya sama dengan 5. Oke. Demikianlah pembahasan atau bagaimana menggunakan keempat teorema limit ini. Kita akan bahas teorema 5, 6, 7, 8, dan 9 pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.